Para penonton yang terhormat, seperti yang kalian dengar, sebuah alarm peringatan sedang menyala, menandakan Perang Dunia Ketiga akhirnya dimulai. Tapi sayangnya ini bukan perang Amerika dengan sekutunya melawan Rusia dengan sekutunya. Ini adalah perang K-popers versus J-popers. Tegakkan sandaran kursi dan persiapkan popcorn Anda, karena kita akan menyaksikan para fandom saling baku hantam. Inilah dia YOASOBI versus K-popers. Kalian pasti udah lihat klipnya di mana YOASOBI itu lagi perform bawain lagu Idol. Iya, lagu Idol yang gitulah pokoknya, lu tau lah pasti. Itu dibawakan di sebuah acara dan ternyata backup dancernya itu adalah para K-pop idol. Sebuah kolaborasi yang seru banget, kolaborasi yang keren banget, kolaborasi yang bahkan gue kayak, wah, kenapa gue gak travel ke Jepang pada New Year Eve dan menyaksikan ini secara langsung, woi. Ini tuh adalah sebuah kolaborasi akhir tahun yang benar-benar luar biasa, yang bikin para fans tuh teriak seneng gitu kayak gue pun lu cari videonya terus lu tontonin itu YOASOBI bawain lagu Idol, tapi dancernya itu para idola-idola K-popers itu keren banget. Jadi ini gue baca dari website ya, gue nggak tahu selejit apa website ini karena lagi-lagi gue nggak terlalu into culture nge-idol yang sebegitunya. Jadi gue masih bingung mana website yang wah ini oke no, bahkan mana website yang wah ini nggak oke no. Jadi silahkan kritisi gue di komen di bawah kalau ada informasi yang menurut kalian itu kurang tepat. Ini website namanya pannchoa.com. The Q? Ini bacanya apa? Dan artinya apa? Gue gak tahu. K-pop idols dancing at the Kohaku Uta Gassen today in Japan. The Kohaku Uta Gassen, Kohaku, is an annual New Year Eve show in Japan produced by NHK. Jadi maksud bahasa Inggrisnya, ini gue selalu dibilangin sama orang-orang, bang, tolong translatein dong kalau misalnya ada bahasa Inggris, gak semua penonton lu bisa bahasa Inggris. Padahal seinget gue ya, mungkin gue pernah nge-skip ya, tapi gue selalu berusaha untuk ngebacain artinya dalam bentuk yang sederhana. Jadi kalau gue habis bacain bahasa Inggris, itu gue coba sederhanakan, biar gak translatannya juga terlalu kaku dan sesuai. Jadi bisa jadi juga translate-nya juga agak-agak keliru, tapi silakan kritisi gue aja. Jadi buat yang belum tahu dan terbiasa, gue itu bacain bahasa Inggris terus menerjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi nggak konteks-konteks kata-kata itu dipindah-pindahin pasti. Jadi intinya itu adalah Kohaku ya, sebuah acara NYE itu New Year Eve, acara tahun baruan di Jepang yang disiarkan di NHK. NHK itu salah satu stasiun TV di Jepang. Itu menghadirkan YOASOBI yang seperti kalian tahu. Ini YOASOBI yang beneran mbak YOASOBI ya, bukan YOASOBI gendut. Itu perform lagu Idol dan para penarinya itu adalah para K-pop idols. Dan para K-pop idols yang ngedance pas lagu Idol adalah Seventeen, New Jeans, Misamo, Les Seraphim, dan Stray Kids. Itu merupakan nama-nama yang setahu gue, bisa jadi gue udah salah, bisa jadi gue keliru, bisa jadi ada perubahan peringkat. Setahu gue mereka top. Mereka bukan yang kayak kelas BC atau yang baru mulai atau gimana, mereka udah top di tahun 2023. Jadi ya mereka ngedance pada saat YOASOBI nyanyi. Yang dimana biasanya K-pop idols itu nyanyi dan nariin lagu mereka. Walaupun di beberapa kesempatan, di beberapa reality show, di beberapa acara, gue juga suka ngeliat kok beberapa idol K-pops itu ya nari doang. Dan lagu di belakangnya yang mengiringi mereka itu lagu, bahkan bukan lagu mereka, lagu orang lain. Ya kayak kolaborasi gitu ya, kayak gini gitu. Nah gue gak tahu dibalik itu semua ada masalah atau baru tahun ini nih hal-hal kayak gini dipermasalahin. Dan ya, jadi hal ini dianggap bermasalah sama beberapa oknum atau ya nggak tau lah lu nyebutnya apa, pokoknya sebagian kecil K-popers. Mereka menganggap ini adalah hal yang bermasalah, hal yang nggak baik, hal yang nggak bagus, hal yang kayak merendahkan bahkan. Ini gue mengimajinasikan ya, mereka kayak berpikir kayak, oh no, idola gue, stan gue itu berkolaborasi sama orang Jepang dan mereka cuma jadi dancernya, harusnya mereka nyanyi gitu. Ini panggung buat mereka, kenapa mereka malah nari doang? Mungkin kayak gitu, atau mungkin lebih lebay lagi, atau gue berlebihan. Yang tapi intinya mereka nggak rela kalau mereka sharing stage sama idola Jepang, yaitu YOASOBI yang memang tahun 2023 sangat-sangat lagi naik-naiknya. Jadi apa sih yang sebenarnya dikatakan sama para K-popers? What are singers who are winning Daesangs in Korea doing there? Jadi kata mereka tuh, ngapain di situ penyanyi pemenang Daesang di Korea? Daesang tuh mungkin penghargaan atau award gitu ya, dan dimenangkan gitu, tapi mereka di sana nari doang. Jadi kayak kok pemenang penyanyi malah nari, bukan dikasih panggung gitu kali maksudnya ya. Just how old is the Kohaku? 20 years ago when BoA broke through the Japanese market, it was a bit buzzworthy, but now it's overtaken. All J-pop idols and K-pop status has grown so much. When you look at the stage, you can see the female singer is the main act and the K-idols are backing her up, which is fucking weird. Singers like New Jeans and Seventeen do not even stand as backup in Korea. No. Biar gue coba sederhanakan ya, intinya adalah menurut mereka kayak nggak pantas gitu K-pop idols itu jadi backup dancer di YOASOBI, lagu Idol. Karena ya kayak harusnya mereka yang nyanyi, yang lainnya jadi backup dancer, mungkin gitu ya. Yang dimana kayak
Gue gak tau ya lu pada perasaannya pas nonton kayak gimana ya. Seperti yang tadi gue bilang, gue pas nonton kolaborasi ini ada YOASOBI nyanyi, terus para K-pop idol itu nari ke lagu Idol. Itu keren banget, itu kolaborasi yang wadidaw. Karena mereka idol Korea, K-pop idol, dan YOASOBI itu bawa lagu bertemakan idol. Men, itu keren banget. Serius, sebelum baca berita ini dan gue udah nonton video itu duluan, gue gak terlintas di kepala gue, haha, inilah kejayaan J-pop. Lihat sekarang K-pop idol itu jadi backup dancernya YOASOBI, J-pop terbaik number uno. Nggak ada kepikiran. Yang gue pikirin adalah keren, awesome, dance-nya keren, nyanyinya keren, mereka berkolaborasi antar negara, keren. Nggak ada kepikiran satu di atas yang lain atau yang lain harus di bawah, yang lain nggak ada. Ini keren, udah keren aja. Does Japan thinks that this idol should be some sidekicks? Their company have lost their mind. Wah, ini gokil nih. Mereka bahkan menganggap kalau company K-pop idols ini itu kayak udah nggak mikirin gitu. Kok bisa-bisanya mereka bikin idol-idol mereka itu satu panggung sama YOASOBI dan cuman jadi backup dancer. Again, gue nggak melihat mereka cuma jadi backup dancer. They are doing their part, they are doing their best, and it's awesome. Why? Apa sih lu? Why is New Jeans there? Because they get paid? Ya, mereka dibayar untuk ada di situ. They're doing their job and they get paid, doing professionally, nggak ngambek kayak lu, nggak ngambek kayak teman-teman lu, dan nggak merasa direndahkan. Mungkin para idol di situ atau siapapun yang perform di situ itu merasa seneng banget karena mereka bisa berkolaborasi sebesar ini. Ya, dan kenapa mesti bingung nanya? I fucking hate seeing my bias there. Then turn off the TV, matiin TV lu, matiin internet lu, cabut listrik lu, tidur pada saat malam tahun baru, ya, ditemani kembang api dalam ruangan, terus duar gitu kan. Terus lu ditelepon polisi karena bikin kerusuhan. Again, it's okay kalau lu punya perasaan gak suka akan sesuatu, tapi menurut gua something is already wrong with your brain. Get some help. This is just weird. I hope that this will prevent K-pop idols from getting fooled in the future. Wow! Fooled itu kayak artinya dibegoin gitu, kayak dibodoh-bodohi gitu. Which part of it dibodoh-bodohi? They get paid. Gua gak tahu ya di belakang ada apaan gitu, pembayaran gimana. I believe ya kalau udah selevel company gede sama company gede kerja sama, lu kalau mau bikin masalah itu susah banget. Bisa, tapi menurut gue impossible dan lebih banyak ruginya. Jadi mereka yang gak dibego-begoin. They know and they understand and they did the work and it's wonderful. Appreciate it. Jangan lu, why would Korean singers want to perform there no matter how popular it is? Because they get paid dan mereka punya fans di sana yang mau nontonin. Buat yang belum tahu, gue punya temen yang di Jepang dan mereka tuh cerita kalau misalnya culture K-pop itu sendiri tuh juga udah kayak apa ya, membanjiri Jepang. Kayak ibu-ibu rumah tangga itu pasti nontonnya K-drama daripada J-drama. Anak-anak muda Jepang juga udah banyak yang ngikutin K-pop idols daripada idola-idola Jepang. Yang gak jadi masalah kan, kayak di Indonesia aja gitu. Banyak yang menyukai musisi dari Indonesia, ada juga yang menyukai Billie Eilish gitu. Walaupun kita semua tahu kalau Billie Eilish itu aslinya dari Nganjuk, ya, dan nggak apa-apa, biasa aja. Ya makanya mereka kesana karena pasti ada yang nonton dan ada yang menikmatin lagu dan perform mereka. Ya, that's why they go there. HYBE and JYP are fuck up companies. Gue nggak tahu HYBE, tapi karena mereka sematkan JYP di situ, jadi gue yakin itu company-company yang menaungi para K-pop idols ini. Ya intinya dikasih tahu kalau company-company ini tuh udah kacau gitu. Masa bisa-bisanya mereka jadi dancer di Jepang, di acara Jepang, idol Jepang yang nyanyi, temanya idol. Ini fuck up banget menurut mereka. They are just looking down on our idols. It will be annoying if my bias was dancing there. They are not even standing behind senior groups from our country, but are standing there in Japan. Ya jadi karena mereka posisi lebih di atas sebagai penyanyi dan dancer-dancer di bawah, kalau kalian udah lihat videonya, ya mungkin kayak strata sosialnya kacau gitu. Loh, mereka kok di bawah gitu? Nggak boleh. Ya jadi next time kalau idola kalian ada yang lagi berenang, pastiin kalian semua itu naik ke genteng ya. Karena idola kalian tuh posisinya lagi di bawah gitu kan. Jadi make sure kalian pada saat idolnya berenang, kalian gali lobang gitu. Biar tidak mendahului kasta idola kalian. But seriously, gue pernah kerja di dunia perpanggungan, gue pernah kerja di dunia hiburan, apalagi yang performance kayak gini. Panggung yang lebih tinggi atau levelnya berbeda dari yang lainnya, itu bukan berarti nunjukin kasta yang bagaimana. It's simply kadang-kadang cuma masalah blocking loh. Kayak yang mereka terlalu pendek, jadi mereka mesti dikasih level tambahan lagi biar lebih tinggi. Atau kalau yang di sisi stage yang ini udah rame, ya susah gitu ngelihatnya, penonton susah fokus, jadi mesti di yang lebih tinggi. Ya memang betul di beberapa hal gitu, kayak kejuaraan atau apa gitu. Bahkan performance itu sendiri, ada yang tinggi-tinggian tuh nunjukin kasta, pemenang juara 1, juara 2, juara 3 gitu, atau gimana. Atau mungkin sengaja dibikin, atau gue gak tahu ya, mungkin di culture K-pop idols gitu, kalau lagi stage bareng, yang senior tuh gak boleh dibawa atau gimana, I don't know. Tapi gue yakin ini masalah blocking.
Dan memang yang lagi nyanyi Yoasobi, yang lagi nari mereka gitu. Sejak kapan yang nyanyi tenggelam, yang nari paling tinggi sendiri? Mungkin bisa aja, tapi itu jarang dipakai. And again, gue yakin tujuan mereka untuk ngelakuin ini bukan untuk ngasih tahu kasta idol K-pop di mana dan kasta idol Jepang pop di mana. It's nothing about it's just panggung. This is just fucking pisses me off. Do they view our idol so lowly over there? Ya, gitulah. Jadi gimana? Ya gitu. Menurut gue lagi-lagi masalah peridolan yang udah bikin otak lu sengklek. Yang menganggap idola lu kayak apa? Ya benar, kayak sosok apa yang layak disembah dan gak boleh banget satu level di bawah yang lain. Ini realistis aja ya. Pertama, mereka ini jelas-jelas diundang ke Jepang. Jadi pasti ini ada kontraknya dan dibilangin bakal manggung di mana. Gak mungkin selevel idol top tier itu gak dikasih tahu detail bakal manggung gimana. Gak kayak yang kayak, Bang Ino, collab yuk. Oke, collab apa? Udah lu datang aja, ntar pasti aman sama gue udah jadi gitu. Gak mungkin ada idol digituin, gak mungkin. Gak mungkin bahkan mereka tahu pengisi acara itu siapa aja dan mereka ambil bagian part apa. Itu udah pasti nggak mungkin, apalagi lu ngomongin kerjasama Jepang sama Korea. Kalaupun mungkin ya kacau sih, bisa kacau balau sih. And again, mereka ngelakuin, gue liat juga pada seneng, kolaborasi yang luar biasa. Terus kenapa lu pusing? Justru ini adalah duit loh buat idola lu, yang dimana mereka lagi reach market mereka di Jepang, say hello ke fans-fans mereka di Jepang, yang dimana jelas tujuannya biar makin banyak K-popers itu lahir di Jepang. Dan sudah pasti mereka dapat uang, mereka pasti dapat bayaran dari perform yang kata lu jadi cuman backup dancer. And what's wrong with backup dancer? Itu bukan pekerjaan yang tidak terhormat atau gimana. It's still, itu tetap pekerjaan yang dilakukan secara profesional. Dan please respect, dan please jangan jadiin terkesan kayak backup dancer itu sesuatu yang kayak lu cuman backup dancer gitu, kayak please don't do that. Berikutnya mereka diundang ke Jepang. Ini acara Jepang, bukan acara Korea, yang mungkin punya standar yang berbeda tentang level-level panggung atau standar-standar yang mungkin K-popers kira itu ada atau emang beneran ada. Jadi ya udahlah, dan in the end everybody happy kecuali lu. Dan iya, gue rasa sih ini nggak terjadi di Indonesia. Gue rasa nggak banyak K-popers Indonesia yang lebay dan mempermasalahkan kolaborasi Yoasobi dengan berbagai macam idola K-pop mereka. Shoutout buat kalian para K-popers yang masih mikir. For me sekali lagi, dan gue udah bilang dari tadi, it's a very wonderful collaboration. Sumpah gue iri banget. Kenapa gue nggak bisa nonton performance itu langsung? Gue bener-bener bisa kayak teriak. Ada New Jeans main di sana, nari lagu Idol. Dan ini yang K-popers gak liat gitu. Ini lagu Idol, itu tuh lagu tentang bagaimana idol itu bisa pedang bermata dua, kalau kalian tahu. Dan terakhir, kalau misalnya si K-popers ini nggak tahu, lagu Idol itu sendiri mengkritisi kalian yang lagi kayak begini loh. Yang dimana idols itu tidak dimanusiakan tapi didewakan. Yang tadinya kalian bisa jadi fans yang bagus, akhirnya jadi fans yang melelahkan dan menghancurkan. Yang dimana ini lucu banget, kalian sedang membuktikan gitu, merealisasikan arti atau lirik dari lagu Idol Yoasobi di kolaborasi Yoasobi bersama para idol kalian. Tapi gimana menurut kalian? Komen di bawah. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, konten-konten gue kayak gini, kalian bisa support gue dengan gampang. Hanya tinggal mengklik tombol merah bertuliskan subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau support gue lebih lanjut, kalian bisa beli buku gue, linknya di deskripsi di bawah. Sebenarnya kalian tinggal cari di e-commerce manapun sih, Eno Bening, ntar keluar bukunya. Mungkin yang di deskripsi juga udah out of stock. Jadi ya, kalau kalian mau beli silahkan. Kalau kalian nggak mau beli ya udah gitu. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe. Dan iya, gue mulai ketagihan main game lagi di awal tahun ya. War Tales bagus banget, Against the Storm bagus banget tuh. Game-game yang ya pasti di Indonesia nggak populer. Gue akan bikin reviewnya. Kalian mau nontonin apa nggak usah, nggak ada yang peduli. Komen di bawah. Tapi kalian ada pernah main War Tales atau yang udah main Against the Storm, let me know. Is there any tips untuk dapat duit lebih banyak? Gue kehabisan duit mulu main War Tales. Dan untuk kita semua, stay clean and daremo ga kiwa na kiwa no. Ayo dulu.